Kisah dimulai dengan Edmund yang berusaha mendaftarkan dirinya ke angkatan bersenjata. Melakukan registrasi dengan harapan lolos seleksi. Namun rencananya terhenti ketika Lucy datang meminta bantuan berbelanja. Hingga penyamaran Edmund yang sudah berlangsung 253 hari terbongkar. Karena tak punya orang dalam, ia pun diusir. Edmund dan Lucy kini tinggal di rumah sepupu mereka yang kita panggil saja Estes. Sementara Susan telah menetap di Amerika. Mereka sering berkirim surat untuk menanyakan kabar. Karena perang masih belum usai, Lucy dan Edmund masih disuruh numpang di rumah sepupunya Estes. Selama berada di rumah Estes, hubungan Edmund dan Lucy dengan sepupu mereka terasa penuh ketegangan dan jauh dari kata harmonis. Di suatu malam di dalam kamar, Edmund dan Lucy sedang mengamati sebuah lukisan. Lukisan itu mengingatkan mereka akan dunia Narnia yang dulu begitu nyata. Namun, pembicaraan mereka terganggu oleh Estes yang masuk ke kamar hanya untuk mengejek keyakinan mereka tentang dunia ajaib itu. Estes menyebutnya tak lebih dari dongeng kosong. Estes seorang yang hanya percaya pada logika dan fakta, tak pernah menyangka akan menghadapi hal di luar nalar. Saat ia berdebat dengan Edmund di kamar kecil mereka, tiba-tiba lukisan tadi mulai bergerak seolah hidup. Gambar perahu di tengah lautan biru itu perlahan mengeluarkan air dan membanjiri lantai kamar. Estes dalam kepanikannya berusaha menghancurkan lukisan tersebut. Tetapi setiap tindakannya justru mempercepat air yang meluap. Dalam sekejap mata, ruangan mereka dipenuhi gelombang yang tak tertahan. Ketiga anak ini Estes, Edmund, dan Lucy terseret ke dalam arus yang deras. Mereka tenggelam bersama kamar yang kini lenyap. Ketika akhirnya mereka muncul di permukaan laut yang entah di mana itu. Udara segar dan langit asing menyambut. Mata mereka tertuju pada pemandangan luar biasa. Dunia Narnia yang megah dan ajaib. Perdebatan dan logika Estes seketika runtuh oleh kenyataan bahwa mereka telah memasuki dunia di luar akal sehatnya, sebuah petualangan yang tak pernah ia bayangkan. Tak lama sebuah kapal mendekat membawa harapan di tengah lautan yang tak dikenal. Para awak kapal berusaha menyelamatkan mereka dan ternyata pemimpinnya adalah Caspian. Dengan sigap mereka diangkat ke atas kapal. Namun suasana di atas tidak langsung tenang. Estes dengan sikap rewel dan penuh keraguan, menganggap semuanya hanyalah tipuan dan terus memohon untuk dikembalikan ke Inggris. Saat diajak berbicara oleh Minotaur, bukannya mendapatkan jawaban, ia malah pingsan karena ketakutan. Sementara itu Edmund dan Lucy disambut hangat oleh para awak kapal. Mereka mendapat penghormatan sebagai Raja dan Ratu Narnia terdahulu. Dalam ruangannya, Caspian memberikan belati dan ramuan obat kepada Lucy yang merupakan miliknya. Saat Caspian hendak mengembalikan pedang Peter, Edmund menolak dan mengatakan kalau itu sudah miliknya. Bahkan ia menyerahkan kembali senter Edmund sebagai kenangan. Caspian kemudian menjelaskan bahwa Narnia kini telah damai. Terbebas dari perang dan konflik, yang membuat semuanya terasa berbeda. Edmund pun dilanda kebingungan, tak paham mengapa mereka dipanggil kembali. Caspian meski awalnya juga tak mengerti mengingatkan mereka akan masa lalu saat Miras mencoba merebut tahta ayahnya. Seperti yang terjadi dalam pertempuran besar di film sebelumnya. Caspian menceritakan kisah kelam tentang Miras yang pernah mencoba mengalahkan 7 bangsawan Telmarin. Demi menghindari ancaman itu, para bangsawan memutuskan untuk berlayar ke Pulau Lon. Namun sejak itu, kabar mereka hilang tanpa jejak. Caspian melanjutkan penjelasannya dan mengungkapkan bahwa Lon Island adalah wilayah misterius yang belum sepenuhnya terpecahkan. Sebuah mitos juga beredar bahwa di pulau tersebut terdapat ular laut yang menyeramkan. Saat Repicip menyanyikan sebuah lagu tentang petualangan, Lucy pun mendekatinya karena penasaran dengan Lon Island. Repicip pun menjelaskan bahwa tempat itu berada di ujung timur negeri Aslan, bagian paling jauh yang pernah diketahui. Sementara itu, Estes yang baru sadar dari pingsannya mulai ribut lagi. Ia mengeluh tentang segala hal yang ia temui di kapal, hingga membuat suasana riuh. Tiba-tiba seorang awak kapal berteriak bahwa daratan terlihat di Cakrawala. Semua bersorak riang dan bergegas menuju tempat itu. Namun sesampainya di pulau itu yang ternyata Lon Island. Mereka terkejut karena tak menemukan bendera Narnia berkibar di sana. Kesepian yang menyelimuti pulau tersebut menimbulkan rasa heran dan tanda tanya besar bagi seluruh kru kapal. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat bersejarah tersebut? Caspian akhirnya memutuskan untuk memasuki Lon Island demi mencari jawaban. Begitu tiba di pulau, suara bel misterius terdengar di kejauhan.
Dengan tegas Caspian memerintahkan Repicip dan beberapa pengawal untuk tetap menunggu di Sekoci. Ia memberi perintah, jika mereka tidak kembali sampai fajar datang, maka turunkan regu penyelamat. Dengan hati-hati, Caspian, Lucy, dan Edmund melangkah masuk ke sebuah bangunan besar dan gelap. Sementara Estes diminta untuk berjaga di luar. Di dalam, suasana semakin mencekam. Ruangan itu dipenuhi lonceng yang menggantung dari langit-langit seperti tanda-tanda peringatan yang terabaikan. Saat mereka tengah memeriksa sebuah buku tua yang berisi catatan tentang perbudakan. Di tengah pemeriksaan gedung tersebut, bayangan gelap tiba-tiba muncul. Serangan tak terduga terjadi. Pedang beradu, suara dentingan memenuhi udara di ruang yang sunyi tadi. Mereka bertarung sengit, mencoba melawan musuh yang seolah muncul dari kegelapan. Meski sempat terdesak, mereka hampir saja memenangkan pertempuran tersebut. Ketegangan memuncak di sela ayunan pedang demi mempertahankan diri dari serangan misterius ini. Mereka pun kebingungan dengan yang terjadi di tempat itu. Dengan langkah berat dan hati yang gelisah, mereka pun ditangkap musuh tanpa ampun. Dan Estes dijadikan sandera. Hal ini memaksa Caspian dan Edmund menyerah tanpa perlawanan. Mereka dijebloskan ke dalam penjara yang gelap dan lembab, di mana kesunyian menggema seperti dentang lonceng takdir. Di balik jeruji, Edmund mengintip dan menyaksikan pemandangan yang menyesakkan hati. Lucy dan Estes ditahan, tangan mereka terborgol dan menunggu giliran untuk dibawa menuju Sekoci di dermaga sunyi. Sekoci lain yang sudah diisi oleh puluhan rakyat sipil kemudian meluncur perlahan ke laut yang tenang namun penuh ancaman, diikuti oleh kabut hijau misterius yang muncul entah dari mana, menyelimuti Sekoci dengan cengkeraman hantu yang menyeramkan. Dalam sekejap, Sekoci itu lenyap tanpa jejak, seolah ditelan oleh kehampaan. Keheningan yang mengikuti hanya menyisakan desakan pertanyaan di hati mereka tentang apa yang terjadi di balik kabut tersebut. Di tengah kegelapan dan ketidakpastian, harapan kecil terus bertahan. Seperti nyala lilin yang menolak padam di tengah badai, menanti waktu untuk bangkit dan melawan nasib yang menghimpit mereka. Si kakek itu menjelaskan sebuah kisah kelam tentang pengorbanan yang pertama kali terjadi di Laut Timur, di mana sejak itu banyak nelayan yang menghilang tanpa jejak. Keberadaan kabut misterius itu memicu para bangsawan untuk berlayar mencari sumbernya, berharap bisa menghancurkan ancaman tersebut. Namun mereka yang berani berlayar tak pernah kembali, meninggalkan keheningan yang mengerikan. Di tengah ketegangan itu, Lucy pun terjebak dalam takdir yang suram. Ia ditukar dengan uang untuk orang-orang kaya. Namun saat giliran Estes tiba, tidak ada yang tertarik untuk membeli. Tiba-tiba salah satu awak kapal yang menyamar menampakkan diri dan mengungkapkan niatnya yang lebih besar. Caspian dan Edmund yang menyaksikan kesempatan itu, segera memanfaatkan momen tersebut untuk melawan. Pertarungan sengit pun pecah. Dan dalam kekacauan itu, Estes berhasil melepaskan diri dan berlari menjauhi pertempuran. Meski tidak sadar bahwa musuh diam-diam mengikutinya ke arah sampan. Tak lama dalam kebingungannya, musuh yang mengejarnya pun tanpa sengaja tersentuh dayungnya. Estes pun kaget ketika tahu telah mengalahkan orang. Saat Caspian dan yang lainnya hendak berbalik ke kapal, seorang bapak datang dengan wajah penuh harap memohon agar bisa ikut berlayar dengan Caspian. Karena istrinya adalah salah satu dari yang ada di Sekoci pagi tadi. Anaknya pun ingin ikut, namun dilarang oleh sang ayah. Di dermaga, bangsawan yang dulu terpenjara memberikan sebuah pedang kepada Caspian. Pedang yang merupakan salah satu dari 7 pedang pemberian Aslan untuk para bangsawan. Pedang itu pun diberikan kepada Edmund, dan mereka pun melanjutkan pelayaran, menyusuri takdir yang baru. Di sisi lain, Estes yang kelaparan mencoba mencuri makanan di tempat persediaan. Namun perbuatannya diketahui oleh Repicip. Dengan tegas, Repicip meminta agar makanan yang dicuri dikembalikan. Namun Estes yang tak mau mengaku lari ke atas kapal. Ia diikuti oleh Repicip yang tak gentar. Jeruk yang dicuri pun direbut kembali, Repicip sengaja memancing Estes dengan sebuah pedang untuk menyerangnya. Estes yang terpancing pun mengayunkan pedangnya seperti seorang yang amatir. Pertarungan pun terjadi di atas dek kapal yang mengalirkan ketegangan yang tak terelakkan. Estes pun ditendang oleh Repicip hingga jatuh dan menimpa keranjang. Dari keranjang muncul seorang anak dari bapak yang meminta ikut tadi. Diketahui anak itu diam-diam menyelinap ke kapal mereka. Namun kehadirannya disambut hangat oleh para kru dan kapten kapal.
Saat kapal menemukan daratan lagi, Caspian memutuskan untuk bermalam di pulau itu. Malam pun datang, namun ketenangan mereka segera diganggu oleh Bigfoot transparan yang datang mendekat. Terlihat ada sebuah buku di samping Lucy yang membuat Bigfoot itu mencurigainya. Dengan suara yang mengancam, kelompok Bigfoot itu memerintahkan Lucy untuk masuk ke sebuah rumah transparan, di mana ia diminta membaca mantra dalam buku itu. Mantra itu dapat membuat yang tak terlihat menjadi terlihat atau jika tidak, mereka akan mengalahkan teman-temannya. Lucy terpaksa mengikuti dan masuk ke rumah itu. Sementara itu, Caspian dan yang lainnya yang sadar bahwa Lucy diculik bergegas mencari Lucy namun Estes ketinggalan. Lucy yang sudah menemukan buku mantra itu mulai membolak-balik setiap halamannya. Ada mantra salju yang tersembunyi di dalamnya. Dan saat buku itu ditiup, lembaran-lembarannya berubah dengan cepat. Tanpa bisa dihentikan, kabut hijau keluar dari dalam buku dan menandakan kekuatan yang tak terduga akan muncul. Salah satu lembaran membuatnya terlihat cantik. Jadi Lucy dengan sengaja telah mengambil halaman mantra kecantikan di lembaran buku yang ia pegang. Ketika mantra itu dibaca wajahnya berubah menjadi wajah Susan. Seakan ia bisa menjadi secantik kakaknya. Namun saat melihat ke cermin wajahnya kembali seperti semula. Merasa terkejut, Lucy merobek mantra itu dan mendengar suara Aslan memanggil namanya. Lalu ia segera menyembunyikan sisa lembaran tersebut. Dengan tekad, Lucy akhirnya menemukan mantra yang sebenarnya ia cari dan membacanya. Di sisi lain, Caspian dan yang lainnya akhirnya tiba di depan rumah itu. Namun senjata mereka dilucuti. Lucy yang sudah selesai membaca mantra melihat bahwa penjaga tempat itu yang tadinya tak terlihat, kini menjadi jelas terlihat. Ternyata penjaga itu hanyalah seekor kurcaci berkaki satu yang wujudnya kini sudah diketahui oleh Caspian dan kawan-kawan. Estes, yang baru saja datang, semakin bingung dengan apa yang terjadi. Penjaga tersebut keluar dari rumah dan mengenalkan dirinya kepada Caspian dan yang lainnya. Sambil berjalan, penjaga itu menjelaskan bahwa ia menggunakan kekuatan untuk membuat mereka tak terlihat agar tidak terperangkap dalam kabut hijau yang berbahaya. Penjaga itu membuka lembaran buku yang mengungkapkan tentang Pulau Ke-8. Tempat ini dicurigai menjadi sumber kabut hijau yang menakutkan. Ia menjelaskan bahwa kabut tersebut dapat mengubah mimpi terburuk seseorang menjadi kenyataan dan mewujudkan ilusi dari setiap keinginan. Tiba-tiba semuanya terjawab kenapa Lucy terpesona oleh mantra yang telah ia baca sebelumnya. Karena keinginan terbesarnya adalah menjadi secantik Susan. Penjaga itu pun memberikan cara untuk menghancurkan mantra jahat tersebut, yaitu dengan mengikuti bintang biru ke Pulau Ramandu. Lalu meletakkan ketujuh pedang bangsawan di atas meja Aslan. Namun ia memperingatkan bahwa banyak godaan yang akan menghantui mereka yang berniat meletakkan pedang tersebut. Perjalanan pun berlanjut. Hari-hari berlalu dan sudah 2 minggu mereka berlayar di tengah badai tanpa arah yang jelas. Bintang yang seharusnya menjadi penunjuk arah, tak kunjung terlihat. Kapten kapal yang biasanya gagah berani, mulai merasa putus asa melihat perbekalan mereka yang menipis. Namun kenyataan pahit ini tak bisa diterima oleh Caspian. Karena keyakinannya yang kuat untuk menghilangkan kegelapan yang mengancam. Lucy mencoba membaca mantra yang ia curi, dan seketika itu pula mimpinya berubah menjadi nyata. Dalam mimpinya ia adalah Susan. Ia menghadiri sebuah acara formal yang dihadiri oleh petinggi negara serta bersama Peter dan Edmund. Peter dan Edmund mengajaknya berfoto. Namun Lucy sadar kalau ia tidak berada di antara 3 saudaranya. Ketika ia bertanya tentang keberadaan dirinya sendiri, Peter dan Edmund tak mengenalnya. Seolah Lucy hanyalah bayangan yang terlupakan. Perasaan kosong itu membuat Lucy ingin kembali ke masa lalu. Namun tiba-tiba suara Aslan menggema, mengingatkannya untuk tidak meragukan dirinya sendiri dan untuk tidak lari dari kenyataan. Lucy terbangun hatinya penuh dengan tekad baru, dan ia memutuskan untuk membakar mantra itu dan melepaskan segala godaan untuk menjadi orang lain. Ternyata bukan hanya Lucy yang terperangkap dalam mimpi buruk, seluruh awak kapal pun mengalami mimpi yang sama. Keesokan harinya, mereka menemukan sebuah pulau dan memutuskan untuk berlabuh di sana. Mencari tanda-tanda para bangsawan yang hilang serta bahan makanan. Di dalam sebuah goa, Caspian, Edmund dan Lucy menemukan kolam dengan patung emas. Ketika Edmund mencoba memasukkan sebatang kayu ke dalam kolam, kayu itu pun berubah menjadi emas. Hal ini menyiratkan bahwa tak ada yang sederhana di dunia ini. Bahkan alam pun bisa dipenuhi oleh sihir yang memikat. Terlihat ada emas berbentuk prajurit yang jatuh ke dalam kolam.
Ternyata dia adalah seorang lord yang memiliki 1 dari 7 pedang yang mereka cari. Pedangnya tetap utuh, tidak berubah menjadi emas karena memiliki kekuatan magis yang tersembunyi. Setelah itu Edmund mulai berpikir di luar akal sehat. Ia membayangkan bahwa kolam tersebut bisa memberinya kekayaan. Namun ia dilarang oleh Caspian. Karena Edmund tidak suka diperintah, pertengkaran pun terjadi. Bahkan Caspian pun mulai memandang lemah si Edmund ini. Keadaan yang memanas ini segera dipisahkan oleh Lucy mengingatkan mereka bahwa ini semua hanyalah bagian dari ujian untuk menuju Pulau Ramandu. Sementara itu Estes yang sedang berjalan sendirian melihat tumpukan emas yang sangat banyak. Ia pun tergoda dan mengambil semuanya. Di pantai, Lucy merasa bingung dan bertanya-tanya karena Estes menghilang. Akhirnya, Edmund dan Caspian memutuskan untuk mencari Estes. Namun yang mereka temui hanyalah pakaian yang tertinggal, tanpa jejak dirinya. Mereka berdua penuh keheranan, menyadari Estes telah tiada. Terbaring di situ dengan pedang bangsawan di sisinya. Caspian juga menemukan jenazah lainnya. Di sisi lain, Lucy mendengar suara yang mencurigakan dan dengan cepat Kapten Grinian memerintahkan pasukannya untuk siaga. Benar saja, naga muncul mendekati kapal yang disambut dengan tembakan pasukan yang membuat kaki naga itu cedera. Namun tak lama setelah itu, naga itu mundur. Naga itu kemudian ke daratan dan menculik Edmund. Lalu ia membawa Edmund ke sebuah lembah yang bertulisan "Aku adalah Estes". Edmund pun kaget karena Estes telah dikutuk. Caspian menjelaskan bahwa Estes berubah menjadi naga karena keserakahannya mengambil harta karun. Mereka memutuskan untuk bermalam di pulau itu. Di mana Estes yang tertekan berusaha tenang dengan sedikit lawakan garing yang dilontarkan oleh Ripicit. Pagi harinya ketika mereka bangun, bintang biru muncul dan mereka pun kembali melanjutkan pelayaran mengikuti bintang itu. Namun, perjalanan mereka terhambat, tanpa angin dan ombak yang cukup untuk menggerakkan kapal. Akhirnya Estes memutuskan untuk menarik kapal hingga mereka tiba di Pulau Ramandu. Singkat cerita, mereka pun sampai di Pulau Ramandu. Di sana, mereka menemukan sebuah meja yang penuh dengan makanan lezat. Di sekitar meja terdapat 3 orang yang terpengaruh oleh mantra, yang ternyata adalah lord yang memiliki pedang yang mereka cari. Edmund juga menemukan pedangnya dan akhirnya menyadari bahwa ini adalah meja milik Aslan. Mereka meletakkan semua pedang di atas meja itu namun ternyata masih ada 1 pedang yang hilang. Ketika pedang-pedang tersebut diletakkan, pedang itu mulai bersinar ke atas langit. Hal itu membuat sebuah bintang berwarna biru pun turun dari langit dan berubah wujud menjadi seorang wanita cantik. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai pemandu mereka. Ia bernama Liliandil yang merupakan anak dari Ramandu. Lalu menyarankan mereka untuk makan sambil menjelaskan bahwa bangsawan yang terpengaruh mantra itu terperangkap karena sering berbuat kasar. Berbuat kasar di meja Aslan adalah sebuah larangan. Karena hal itulah yang menyebabkan mereka dalam pengaruh sihir. Liliandil menunjuk ke pulau kegelapan yang terletak di seberang Pulau Raman. Tempat di mana pedang-pedang tersebut berada, termasuk pedang ke-7 yang mereka cari. Mereka pun melanjutkan pelayaran menuju pulau tersebut. Dalam perjalanan anak perempuan yang tadi berbagi keluh kesahnya kepada Lucy. Ia menceritakan impiannya untuk menjadi orang lain ketika dewasa. Lucy yang pernah merasakan keinginan serupa, memberikan kata-kata semangat dari TikTok yaitu jadilah diri sendiri. Di dalam kabut, setiap orang di kapal mulai menghadapi ketakutannya masing-masing. Edmund hampir saja terpancing oleh ketakutannya akan penyihir yang dulu menculiknya. Namun ia segera disadarkan oleh Lucy. Tiba-tiba terdengar suara dari sebuah batu. Dan ketika diperiksa, itu adalah bangsawan yang membawa pedang terakhir. Bangsawan itu memperingatkan mereka untuk memutar balik kapal. Tak lama Estes membawa bangsawan itu ke kapal. Di atas kapal bangsawan itu memberi peringatan agar mereka tidak berbuat macam-macam, karena jika tidak ketakutan mereka akan menjadi kenyataan. Edmund yang teringat akan ketakutannya pada ular laut, akhirnya melihat ular laut besar yang muncul untuk menyerang mereka. Estes berusaha melawan ular laut yang semakin ganas. Namun dia dilemparkan ke batu oleh serangan ular itu. Ketika ular tersebut meluncurkan serangan api, Estes pun terhantam keras. Tetapi keajaiban terjadi dan dia sembuh seketika. Bangsawan yang tidak tahu harus berbuat apa, mencoba melemparkan pedangnya ke arah Estes yang sedang kesakitan. Estes yang dalam kesakitan dan kebingungannya, terbang menjauh dan akhirnya terdampar di pulau kecil.
Sementara itu ular laut yang semakin agresif menyerang kapal. Hal ini membuat Caspian berpikir cepat untuk menabrakkan ular itu ke batu besar. Dan dengan bantuan Edmund yang mengalihkan perhatian ular tersebut, rencana itu pun berhasil. Di pinggir pantai, untuk pertama kalinya Estes melihat Aslan. Aslan dengan lembut menggunakan kekuatannya untuk membantu Estes kembali menjadi manusia dan membawanya ke Pulau Ramandu. Sementara kru Caspian sudah dalam keadaan terdesak dalam menghadapi ular laut yang semakin ganas. Saat Estes terbangun, dia berusaha menaruh pedang terakhir di meja Aslan. Namun tiba-tiba pedang itu ditarik kembali oleh kekuatan misterius. Hal ini membuatnya terjerat oleh kabut hijau yang menahannya agar pedang itu tidak dapat diletakkan kembali. Pertarungan dengan ular laut pun kembali terjadi menguji keteguhan hati mereka. Karena dihantam ke batu, ular laut itu semakin marah dan menerjang kapal dengan amarah yang membara. Edmund pun kembali dihantui oleh bayangan penyihir. Namun kali ini seperti ada harapan walau tanpa bantuan Aslan. Dengan tekad yang bulat, Estes akhirnya bisa menaruh pedang terakhir di meja Aslan. Sesaat itu juga pedang yang dipegang Edmund bercahaya. Kekuatan luar biasa pun mengalir darinya. Tanpa ragu Edmund mengayunkan pedang itu tepat ke tubuh ular laut. Hal itu membuat ular laut terkapar hanya dalam sekejap mata. Kabut gelap yang menyelimuti pulau mulai menghilang. Dan mantra-mantra jahat yang telah lama mengikat pun mulai terbongkar. Rakyat Narnia yang hilang dalam kegelapan pun kembali ke tempat mereka semula. Saat para awak kapal merayakan kemenangan mereka, sebuah suara memanggil dan ternyata itu adalah Estes yang kini berenang mendekat ke kapal. Ia pun mengumumkan kalau ia telah kembali menjadi manusia terlepas dari kutukan dan kembali ke negeri Aslan. Setelah pertempuran usai, Caspian, Lucy, Edmund, Estes dan Ripicip menuju ke tempat yang disebut ujung dunianya Narnia dengan mendayung sampan. Ketika mereka sampai di daratan, mereka pun terus berjalan menuju ombak yang mengalir melawan gravitasi. Aslan tiba-tiba muncul di samping mereka dan memberikan ucapan selamat atas perjalanan mereka. Dengan kebijaksanaan yang mendalam, Aslan menjelaskan bahwa negeri yang dimaksud berada di balik ombak yang melawan gravitasi tersebut. Sebuah tempat yang hanya bisa dijangkau sekali dan tidak ada yang bisa kembali dari sana. Awalnya, Caspian berniat untuk pergi ke sana demi bertemu dengan ayahnya. Namun ia merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai raja masih belum selesai. Sehingga niat itu pun ia batalkan. Namun berbeda dengan Caspian, Ripicip yang penuh semangat sangat ingin pergi ke negeri Aslan. Dengan izin dari Aslan, Ripicip berpamitan dengan Edmund, Lucy, dan Estes. Ia meninggalkan pedangnya yang menandakan tidak akan ada peperangan di negerinya Aslan. Dengan penuh tekad dan segera berlayar menuju negeri yang penuh misteri itu, dan meninggalkan semuanya di belakang dengan hati yang lapang dan penuh harapan. Tak lama Edmund juga mengatakan kalau ia akan kembali ke dunianya. Meskipun awalnya ia menyukai untuk tetap di Narnia. Namun ia harus kembali ke kenyataan dan keluarga mereka. Mereka pun berpamitan pada Caspian serta Aslan yang hari itu adalah hari terakhir bagi Lucy dan Edmund di Narnia. Dikarenakan mereka sudah tumbuh dewasa, mereka tidak akan bisa kembali lagi ke dunia fantasi yang ajaib tersebut. Sementara Estes masih bisa untuk kembali. Estes, Lucy dan Edmund berjalan ke portal air yang dibuat Aslan untuk kembali ke dunia mereka. Dengan tatapan sedih, air mulai membanjiri dan menenggelamkan tubuh mereka. Ketiga anak itu terus berenang menuju permukaan hingga mereka kembali ke kamar tempat awal mereka tenggelam. Sementara air surut kembali dan seolah tidak terjadi apa-apa. Estes yang kini sudah berubah baik kepada saudaranya menempelkan lukisan itu kembali dan mereka pun meninggalkan kamar. Diketahui setelah beberapa hari kemudian, Lucy dan Edmund kembali pulang kampung karena perang sudah usai. Di sini Estes yang dulunya nakal, sekarang jadi merindukan sepupu-sepupunya tersebut. Dari file mini diketahui perjalanan Estes selama di Narnia merubah sikapnya. Kedekatan emosional selama dalam petualangan merubah dirinya menjadi lebih baik. Ini merupakan pesan penting yang disampaikan oleh film. Di mana nasib dan sikap seseorang tidak akan berubah kecuali orang itu sendiri yang mengubahnya. Seperti Estes yang mau tidak mau harus mengikuti petualangan karena tidak percaya akan hal berbau fantasi. Namun akhirnya perjalanan di dunia fantasi itu yang mengubah spiritualnya menjadi seorang yang lebih baik. Begitulah setiap orang bagaikan uranium aktif, mereka bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sama halnya seperti Estes yang berubah menjadi naga. Rakus akan harta membuatnya dikutuk.
Namun di balik itu, perannya sebagai naga sangat membantu para timnya. Disinilah kita diberi penjelasan kalau percaya apapun yang diberikan Tuhan untuk kita pasti sesuai yang kita butuhkan meskipun itu berupa hukuman. Jadi jangan pernah berprasangka buruk kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.